sahabat sehat semuanya. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus mendampingi buah hati kita. Ibu-ibu, coba deh lihat senyum manis balita kita. Lucu ya? Nah, senyuman manis itu harus kita jaga dari sekarang. Kenapa? Karena di balik senyum itu ada gigi-gigi susu yang sangat penting perannya. Banyak yang mikir, gigi susu kan nanti juga copot, ngapain dirawat? Nah, ini dia nih pemahaman yang keliru dan sering terjadi. Ibu-ibu tahu tidak pentingnya merawat gigi susu? Gigi susu. Nah, gigi susu itu bukan sekedar gigi sementara loh, Bu. Dia itu fondasi buat gigi permanen. Kalau gigi susu rusak, bolong, atau bahkan dicabut terlalu cepat, nantinya gigi permanen yang tumbuh bisa jadi berantakan, posisinya geser, bahkan bisa jadi gigi berlubang. Juga karena ada infeksi dari gigi susu sebelumnya. Jadi, gigi susu itu pemandu buat gigi permanen. Bayangin aja Bu, kalau pemandunya hilang atau rusak, pasti jalannya nggak karuan kan? Ibu tahu nggak sih, apa sih alasan utama kita harus mati-matian menjaga kesehatan gigi anak balita sejak dini? Bukan cuma soal gigi permanen yang rapi nanti, tapi yang paling penting adalah mencegah rasa sakit dan masalah kesehatan yang serius. Bayangkan kalau gigi anak balita kita lubang, dia pasti akan rewel, menangis, susah makan, dan tidurnya terganggu karena menahan sakit. Kalau sudah begitu, nutrisinya jadi tidak terpenuhi, berat badannya bisa turun, dan tumbuh kembangnya juga bisa terhambat. Bahkan, gigi yang berlubang parah dan tidak diobati bisa menyebabkan infeksi menyebar ke bagian tubuh lainnya loh. Bisa bengkak, demam, dan bahkan sampai perlu tindakan medis yang lebih serius. Jadi, alasan yang paling mendasar kita untuk menjaga kesehatan gigi anak itu adalah demi kenyamanan, tumbuh kembang optimal, dan kesehatan menyeluruh buah hati kita. Kita tidak ingin melihat anak kita kesakitan dan terganggu aktivitasnya hanya karena gigi berlubang kan? Ngomong-ngomong soal gigi susu nih, ibu-ibu tahu nggak kapan sih biasanya gigi pertama anak kita muncul? Biasanya mulai usia 6 bulan sampai 1 tahun. Gigi seri bagian bawah duluan yang muncul. Habis itu gigi seri atas, terus gigi samping, geraham, dan terakhir gigi taring. Nah, ini namanya masa erupsi gigi susu. Setiap anak bisa beda-beda ya. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Tapi rata-rata semua 20 gigi susu anak itu lengkap dan tumbuh pada usia menginjak 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Jadi pentingnya kita untuk memantau pertumbuhan gigi anak kita. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih gigi anak bisa berlubang? Kira-kira apa penyebab utamanya, Bu? Pasti jawabannya permen atau coklat, kan? Betul, tapi bukan cuma itu. Penyebab utama gigi berlubang itu adalah sisa makanan dan minuman manis yang menempel di gigi, lalu diolah sama bakteri menjadi asam. Asam inilah yang pelan-pelan merusak lapisan gigi dan bikin gigi kita menjadi lubang. Terutama nih, kebiasaan minum susu botol sambil tidur atau anak ngemut permen dan makan makanan manis dalam waktu yang lama. Ini bahaya sekali, Bu, karena saat tidur produksi air liur kita berkurang, jadi gigi tidak terbilas dengan baik. Sisa susu atau makanan manis akan menempel lebih lama dan menjadi pesta buat bakteri atau perkembangbiakan bakteri. Makanya, kalau anak sudah selesai minum susu atau makan, wajib sekali untuk dibersihkan giginya ya. Nah, soal makanan nih, pasti sering dengar kan, makanan sehat itu baik untuk gigi? Betul sekali ibu-ibu, kurangi makanan dan minuman manis yang lengket seperti permen, coklat, biskuit manis, atau minuman kemasan.
Lebih baik berikan buah-buahan segar seperti apel, pir, atau semangka yang bisa sekaligus membersihkan gigi secara alami. Juga sayur-sayuran, produk susu, dan makanan kaya kalsium lainnya. Ini semua penting untuk memperkuat gigi dan tulang anak. Air putih itu juga minuman yang terbaik loh Bu, untuk membilas sisa makanan dan menjaga kesehatan mulut. Ibu-ibu semua harus tahu, kebiasaan buruk juga dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi anak loh. Selain kebiasaan minum susu sambil tidur, ada beberapa kebiasaan buruk lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan gigi anak. Misalnya mengisap jempol terlalu lama, menggigit pensil, atau benda keras lainnya, ataupun juga menggunakan dot terlalu lama. Kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat gigi depan anak menjadi maju atau tonggos, atau bahkan rahangnya jadi tidak sejajar. Kalau anak punya kebiasaan ini, kita harus pelan-pelan menghentikannya ya Bu. Ajak dia berbicara, berikan pengertian, atau alihkan perhatian ke hal-hal lainnya. Kalau bayi belum punya gigi, cukup bersihkan gusinya pakai kain kasa atau kain bersih yang dibasahi air hangat setelah menyusu. Ini penting untuk menghilangkan sisa susu. Begitu gigi pertama muncul, langsung deh mulai sikat gigi. Pakai sikat gigi khusus bayi yang lembut dan pasta gigi yang mengandung fluoride seukuran dengan sebutir beras untuk anak di bawah 3 tahun. Jangan khawatir kalau tertelan sedikit, itu sangat aman. Untuk bayi balita di atas 3 tahun, pasta giginya bisa seukuran biji jagung. Yang penting, ajarkan anak untuk menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadikan ini sebagai rutinitas yang menyenangkan Bu, bisa sambil menyanyi atau dengan bercerita. Ingat ya, orang tua itu role model paling utama. Kalau kita rajin sikat gigi, anak juga akan menirunya. Nah, yang gak kalah penting nih, ibu-ibu tahu nggak kapan sih sebaiknya anak dibawa ke dokter gigi? Idealnya begitu gigi pertama muncul atau paling lambat saat anak berusia 1 tahun. Setelah itu, rutin setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan. Banyak ibu yang takut, duh, anak saya nanti nangis kalau dibawa ke dokter gigi. Justru dengan kontrol rutin dari kecil, anak jadi terbiasa dan tidak takut ke dokter gigi. Dokter gigi juga bisa mendeteksi dini kalau ada masalah sehingga bisa langsung ditangani sebelum parah. Jangan tunggu sampai gigi anak lubang besar dan sakit baru dibawa ke dokter ya Bu. Itu namanya pemadam kebakaran, bukan pencegahan. Lalu, apa yang paling memotivasi kita sebagai ibu untuk langsung mengajarkan anak menyikat gigi begitu gigi pertamanya muncul? Yang paling besar adalah membangun kebiasaan baik sejak dini. Ibu-ibu, menanamkan kebiasaan itu paling mudah kalau dimulai dari kecil. Kalau dari bayi, sudah dibiasakan gusinya dibersihkan, lalu giginya disikat, mereka akan menganggap itu sebagai bagian dari rutinitas harian yang normal, seperti mandi atau makan. Ini investasi jangka panjang, Bu. Kita sedang mengajarkan anak untuk kemandirian dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri. Kita tidak mau kan nanti anak sudah besar baru belajar sikat gigi dan malah kesulitan. Dengan membiasakan sikat gigi dari awal, kita sedang menyiapkan mereka untuk gigi yang sehat sampai dewasa nanti. Motivasi kita adalah memberikan bekal kebiasaan hidup sehat yang akan terus-menerus mereka bawa sampai tua. Jadi nih ibu-ibu, intinya adalah pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Jadi yuk mari mulai sekarang kita tingkatkan pemahaman dan motivasi kita dalam menjaga kesehatan gigi anak. Karena senyum sehat anak adalah kebahagiaan kita semua. Semoga dari video ini memotivasi kita sebagai ibu-ibu agar selalu peduli, menjaga, dan merawat kesehatan anak kita sedari dini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.